nggak sih sekarang bangun IKN? Supaya tuntas, Ustaz. Iya. Boleh sejarahnya dulu Iya, dikit iya, aja iya. gitu. Silakan. Jadi Kalau saya sih panjang lebih senang. kita ini tidak protes bangun IKN itu karena janji Jokowi itu tidak dari APBN. Janjinya tidak dari Business APBN. to business. Ada perusahaan Jepang namanya SoftBank, ya, yang diangkat oleh Pak Jokowi jadi penasehat. Itu kan ada Tony Blair, Iya. ada Dirut SoftBank atau CEO SoftBank, ada satu lagi siapa saya lupa lah. Nah, Pak Jokowi ini ketemu ketemu dengan SoftBank, menyaji, oh tenang Pak Jokowi, ini kita menyediakan 100 miliar dolar. 100 miliar, naikkan MOU gitu kan, 100 miliar dolar Iya. untuk pembangunan IKN. Nah, setiap perjanjian itu ada terms and condition. Emangnya 100 miliar dolar, oh kasih begitu aja kan enggak. Ada syaratnya. Ini cerita wamen ke saya. Oh ya. Wamen namanya Pak Tiko. Wamen tuh tanya ke Pak Jokowi, Pak Jokowi udah baca terms and condition-nya belum? Belum. Apa isinya? Dibacain sama Pak Tiko terms and condition-nya itu. Jadi SoftBank baru mau mengucurkan uang yang dijanjikan itu asalkan pemerintah menjamin dalam 10 tahun, saya lupa 10 atau 15 tahun, penduduk di IKN itu 10 juta. 5 juta, maaf, 5 juta. 5 juta penduduk. Sementara asumsi pemerintah sampai 2035 cuma 1,9 juta. Nah, kalau 1,9 juta, hitung-hitungan balik modalnya lama banget. Tapi kalau 5 juta, keluar hitung-hitungannya, butuh sekolah berapa, butuh rumah berapa, shopping mall berapa, fasilitas olahraga berapa, segala macam. Masuk hitung-hitungannya. Tapi kalau 1,9 juta nggak bisa balik modal gitu. Ya dia mundur. Nah, udah kadung nih kan. Udah kadung, dan yang mau dibangun di ibu kota adalah ibu kota yang lebih bagus dari Dubai. Dan ini persembahan Indonesia buat dunia gitu. Iya. Nah, mau nyumbang buat dunia, buat rakyat miskin aja nggak bisa. Nah, jadi kan ini mimpi ini semua. Nah, kemudian kalapkan, berencananya tidak diubah malah ditambah. Sementara uangnya dari mana? Dari APBN selama ini. Loh, pengusaha-pengusaha yang datang ke sana kan banyak. Kalau Bapak Ibu datang ke sana banyak pengusaha, tapi kontraktor semua. Oke, bukan investor. Kontraktor, proyek-proyek pemerintah yang dibayar dari APBN, bukan investornya nol. Si Gibran itu bohong kalau ada investor asing, itu bohong. Belum ada. Pak Basuki mengakui, Pak Jokowi pun mengakui. Oke. Gitu. Nah, jadi akrobat ini gimana APBN? Kan uang kita tuh terbatas, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pusing Pak Jokowi ini gimana ya? Oh, panggil Aguan. Aguan. Iya. Aguan bikin konsorsium. Ya kan? Oke, kamu komitmen berapa? Emangnya Aguan pekerja sosial, pengusaha sosial, dia pengusaha kan? Wajar dia minta. Saya dapat apa, Pak? Saya maunya, kata Aguan, ini kira-kira begitu ya. Ini saya nggak ngebohong kok. Masa cuma 30 tahun Pak HGU-nya gitu kan. Iya. Saya minta hak milik Pak. Tadinya mintanya hak milik, bukan aguan tapi. Saya nggak bisa cerita lebih jauh. Mintanya hak milik tidak hanya di IKN tapi IKN dan sekitarnya. Ya bertentangan sama undang-undang dasar kan. Akhirnya diubahlah jadi boleh 90 tahun. Sana. Nah, 90 tahun juga, misalnya nih saya nih pengusaha nih, oke saya datang 90 tahun, tapi saya nggak dikasih sertifikat, mau nggak teman-teman?
Iya. Nggak mau. Nggak Mana jelas. sertifikatnya? Mana ada yang mau investasi berarti kita Iya, iya. sertifikat? Jamin. Oh, ya jamin, tapi kita inginkan hitam di atas Iya. putih. Gitu. Jadi kacau pengelolaannya itu. Belum lagi yang macam-macamnya. Coba yang lebih kacau lagi nih, yang kita yang santai-santai aja. Mau dijadikan pusat pelatihan sepak bola. Dibangunlah 6 stadion yang mewah, 6 stadion. Ini di IKN ya? IKN nih, Ustaz. Nah, pernah inget nggak nih yang bapak-bapak nih terutama Persiraja pernah dengar nggak? Dari mana itu? Banda Aceh, oke, dari Aceh. Tapi base campnya di mana? Di Persiraja. Tangerang, bukan di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh lawan tandingnya nggak ada, iya kan? Nah ini nanti main sepak bola lawan tandingnya orang hutan. Makanya base campnya di Tangerang, mau lawan tandingnya Persija deket gitu-gitu. Ini saking nggak terkendalinya itu. Nah makanya janganlah. Nah akibatnya apa sekarang? Terus dikasih pengusaha itu, terus dikasih, tetap aja belum, karena memang proyeknya namanya juga otorita. Ada otorita Batam, Iya. otorita Jatiluhur. Jadi di otak Pak Jokowi udah mungkin korslet gitu. Dia membangun ibu kota ini sama dengan membangun BSD. Ini properti, ini bangun properti. Karena apa? Oleh karena itulah wakil ketua IKN itu orangnya Sinar Mas kan. Iya. Nah itu. Iya. Jadi dan sebelumnya Pak Jokowi diajak ke BSD Iya. untuk lihat nih loh Pak nih bangun kota nih kayak gini gitu. Jadi proyek properti sama seperti proyek kereta cepat. Dimanapun kereta cepat itu di tengah kota stasiunnya, bukan di Purwakarta. Bukan di Padalarang. Dari Padalarang Anda turun ke stasiun yang berbeda, naik kereta feeder. Mana ada situ kayak. Nah, itu proyeknya proyek apa? Itu bukan proyek transportasi tapi proyek properti. Makanya tadinya lewat Karawang, di situ ada Walini kan, ada Mekarta. Mekartanya kelepek-kelepek nggak jadi, dicoret. Jadi Karawang dipindahin ke Padalarang. Padalarang ke Bandung masih jauh. Ya, naik lagi kereta gitu kan. Atau di Tegaluar. Di Tegaluar ada apa? Kota Sumarekon. Apa urusannya ke Tegaluar, Ustaz? Iya. Tapi di situ ada proyek properti besar Kota Sumarekon. Nah properti jadi proyek properti mau berhenti di Walini nggak ada penduduknya. Walini ada yang tahu nggak Walini? Kan nggak tahu. Ya turun di situ karena di situ ada propertinya yang akan dikembangkan untuk pariwisata. Jadi lagi-lagi bukan proyek transportasi. Nah beginilah yang secara akumulasi akan dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi setelah dia tidak jadi presiden, insya Allah.